Iya. Wah, selamat siang. Nggak ngerasa udah bulan November sekarang. Ya, menit asa cepet ya. Ya, masih dalam tema Walk by the Spirit ya, tentang buah roh. Jadi bulan Oktober dan bulan November kita akan membahas tentang buah roh. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesabaran. Saya tahu bahwa tema ini mudah untuk dikatakan tapi nggak mudah buat dilakukan. Setuju, saudara? Ya, kita nggak sabar. Bahkan saya waktu mempersiapkan bahan ini aja nggak sabar, saudara ya. Ada beberapa hal yang membuat saya jengkel, saya marah. Padahal baru cuma sekedar sharing bahan. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama diingatkan tentang kesabaran. Kadang-kadang kalau orang cerita tentang mereka, ya saya dalam konseling saya selalu bilang ya udah yang sabar aja gitu ya, betul ya. Kalau teman-teman yang ada di home juga yang sabar ya, ngadepin suami, ngadepin istri, sepertinya kita mudah buat ngomong yang sabar aja, gampang. Tapi saya tahu bahwa itu nggak mudah. Saya tahu itu bukan sesuatu yang gampang buat dilakukan ya. Makanya ini tim PR ada ngingetin kita, kesabaran sejati bukan kemampuan untuk menahan emosi, tetapi hasil dari hati yang tidak lagi merasa harus mengendalikan segala sesuatu. Kenapa sih kita sering kali nggak sabar? Karena kita pengen mengendalikan sesuai seperti yang kita mau. Betul? Kenapa sih kita marah-marah, kita kesel? Kita pengen seharusnya terjadi seperti yang saya mau. Makanya tim Keller, kesabaran sejati bukan soal tentang menahan emosi, tapi gini loh, coba cek kedalaman hati kita. Apakah hati kita pengen mengendalikan semuanya, mengendalikan orang, mengendalikan situasi, seperti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau beberapa bulan ini kita membahas tentang buah roh di Galatia 5. Nah, ada di situ ada kesabaran, ya, salah satu. Nah, sabarnya itu ada dua arti dari kesabaran. Sabar terhadap orang lain dan sabar terhadap keadaan. Dan buah roh mencakup keduanya, tapi dengan penekanan pada hubungan dengan orang lain. Ini Pastor Andi juga bagikan ini di PVJ. Jadi nanti saudara juga bisa sama-sama dengarkan YouTube-nya ya. Nah, bicara tentang sabar terhadap orang lain, bicara tentang tidak cepat marah, sesuatu yang mungkin agak sulit gitu ya, karena arti kata sabar itu bicara tentang hati yang panjang, hati yang nggak mudah marah, dan itu adalah gambaran dari kasih Tuhan yang begitu besar sama kita, gambaran kasih Tuhan yang begitu sabar sama kita. Nah, arti katanya tuh itu, jadi gambaran tentang kasih Bapa sama kita, Bapa yang sabar sama kita, menunggu kita berubah. Karena buat saya gini loh, orang-orang yang mengerti kesabarannya Allah sama dirinya sendiri, itu akan membuat kita jadi sabar sama orang lain. Setuju nggak, saudara? Waktu kita sadar bahwa Allah itu segitunya loh sabar, segitunya loh nungguin kita untuk berubah, itu yang memampukan kita buat sabar sama kita. Diingatkan gitu ya, kadang kita marah sama pasangan, sama anak gitu ya, sama istri, sama suami. Tapi kalau kita diingatkan bahwa Tuhan juga sabar loh sama kita, harusnya itu yang membuat kita mau melakukannya. Amin, saudara. Sabar itu bicara tentang mau mengampuni orang yang bersalah seperti Tuhan telah bersabar sama kita. Hanya itu tadi ayatnya yang tadi sama-sama kita baca ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya tahu ayat ini gak mudah, saya tahu ayat ini gak gampang untuk bisa mengampuni, untuk bisa gak marah sama orang-orang yang membuat kita kesel. Makanya ada satu quote, dia bilang ini, kesabaran adalah cinta di bawah tekanan. Di satu sisi kita tertekan, tapi di satu sisi kita harus mempraktekkan kasih. Kita harus tetap mencintai. Karena kesabaran yang aktif itu bicara tentang tetap mengasihi dan berbuat baik. Bahkan ketika kita harus menunggu
lama untuk hasil atas perubahannya. Ya, sampai hari ini saya tahu ada banyak orang yang betul-betul berjuang untuk tetap mengasihi pasangannya. Ada orang-orang yang berjuang untuk mengasihi orang tuanya. Karena memang orang tuanya nggak berubah, pasangannya juga nggak terlalu berubah. Tapi di satu sisi kita harus tetap mengasihi mereka. Dan itulah kesabaran. Dan kalau yang saya tahu bahwa kesabaran itu bukan naturalnya kita sebagai manusia, betul nggak saudara? Kita perlu Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Kita perlu Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Makanya sabar itu bukan berarti mentoleransi atau membiarkan semua kesalahan. Tapi saya berharap gini loh, kesabaran juga bicara tentang tidak menyerah untuk mengajar, tidak menyerah untuk menegur, untuk mengasihi, bahkan untuk mendoakan orang yang kita layani. Kadang-kadang kalau kita udah clash, kita udah ribut sama seseorang, kita berhenti buat menegur. Betul saudara? Kita berhenti tuh kita untuk berhenti mencintainya. Kita seringkali bikin, udahlah itu mah nggak layak buat dikasih. Saya cuma mau bilang kita sama hari ini belajar tentang apa itu kesabaran. Kita belajar sabar terhadap kelemahan orang lain. Tidak menuntut perubahan yang instan. Kadang kita kan gitu ya, kita pengen kita ngomong besok orangnya langsung berubah. Kita menasehati anak kita dan kita berharap bahwa besok dia sudah menjadi pribadi yang berubah. Pada kenyataannya nggak begitu, saudara. Ada kalanya segala sesuatu memerlukan proses. Ada kalanya segala sesuatu memerlukan waktu untuk berubah. Kadangkala kita ingin menanam dan menuai di musim yang sama. Setuju, saudara? Kita pengen cepat, padahal kita tahu kalau kita menanam sesuatu, menuainya kan nanti di musim yang berbeda. Tapi seringkali kita merasa bahwa kita menanam, kita menuai di musim yang sama. Kita pengen cepat. Padahal Allah juga begitu sabarnya sama kita. Allah begitu sabarnya menanti kita berubah. Makanya kesabaran itu sebetulnya adalah karakter Allah terhadap kita. Amin, saudara? Itu adalah karakternya Allah sama kita. Coba kita proyeksikan itu. Waktu kita sadar Allah begitu sabarnya sama Surya yang gak mau berubah. Saya berharap Surya juga bisa memahami kelemahan orang lain. Kita juga bisa tahu bahwa orang lain juga gak semudah itu loh untuk berproses, untuk berubah. Makanya kesabaran bukan berarti lemah atau pasif, melainkan kuat menahan diri ketika sebenarnya bisa membalas sakit hati, tapi kita nggak mau. Itu sabar, saudara. Ada kalanya kan orang gitu ya, disakiti pengennya ngebalas, tapi waktu kita memutuskan untuk nggak membalas, wow, itu kesabaran, saudara. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap tenang, percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik semuanya. Kita pengennya cepat, betul ya? Kita pengennya instan, tapi gini loh, kesabaran adalah bagian dari mempercayai bahwa Allah sedang bekerja dalam prosesnya, dalam waktunya. Dan kesabaran adalah sikap proaktif terhadap berbuat baik di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Itu sisi gini loh, kita harus tetap berbuat baik di dalam tekanan. Ya, hari-hari ini kita tahu nggak mudah, ada banyak orang jahat, ada banyak konflik dalam keluarga, tapi satu sisi gini loh, kita tetap perlu berbuat baik. Makanya ini, bagaimana sih kita dapat menjadi sabar? Allah yang menjadi teladan kita. Gak ada lain contohnya, saudara. Allah sendiri adalah pribadi yang sabar. Dan kesabarannya Allah bukan tanda dia lemah, tapi tanda kasihnya yang besar. Setuju, saudara? Dia tuh sabar banget. Tuhan tuh sabar banget. Kalau saudara tahu, PVJ ada namanya Bridge. Jadi kelas untuk orang-orang yang mau masuk ke home. Ada Bridge. Di situ ada encounter. Saya ada mendampingi satu anak di situ, tampilannya tuh enggak banget lah, kribo, tato di mana-mana, wah udah kacau. Terus setiap datang ke itu tuh dia bawa botol kecil gitu. Saya kira botol apa? Ternyata minuman keras. Dan dia nggak bisa lepas. Dia bilang, saya berusaha banget kok buat lepas dari minuman keras. Tiap hari dia minum. Dan saya cuma bilang waktu Chris bagikan sesuatu, Firsa bagikan sesuatu di situ. Anak itu diam, anak itu nangis, terus nangis. Ada 5 sesi, 5-5-nya tuh nangis.
Dia tuh kayak menyesal, pengen berubah gitu. Dan waktu saya tanya, lu kenapa sih nangis itu? Kok Tuhan tuh segitunya ya sama gua? Ini anak kacau banget gak karuan. Dia lari dari satu kota karena pembunuh, jadi dia pindah ke Bandung dan dia bilang, gua betul-betul nggak sengaja. Dia bilang, betul-betul gua nggak sengaja. Tapi gitu loh, ada sebuah kerinduan buat Tuhan kok segitunya ya sama saya. Di dalam kekacauan, di dalam segala sesuatu yang dia keburukan yang dia buat, Tuhan tuh kok segitunya ya sama saya. Itu yang membuat dia nangis. Kadangkala kita suka meremehkan prosesnya orang. Setuju nggak, saudara? Dia tuh sedang bergumul loh. Tapi kadang kita suka melihatnya, orang gini mana bisa berubah. Saudara pernah punya pikiran gitu? Orang gini mah nangis-nangis sebentar juga balik lagi. Tapi saya lihat dia sedang berusaha banget buat berubah. Makanya kesabarannya Allah itu menjadi teladan. Kalau Allah nggak sabar sama kita, selesai hidup kita, saudara. Makanya gini, Allah tidak langsung menghukum manusia ketika jatuh dalam dosa, tapi ia mengampuni, memberi kesempatan, menegur dengan kasih. Saya berharap kita nggak menyia-nyiakan kesabarannya Allah. Amin, saudara? Saya berharap kita mau menghargai kesabarannya Allah. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi gini loh, kesabarannya Allah tuh bukan tanpa tujuan. Setuju, saudara? Dan saya berharap itu juga yang kita lakukan, bahwa gini loh, ayo berubah, ayo bertobat. Allah udah sabar sama kita, ayo lakukan perubahan, bertobat. Pertanyaan perenungannya untuk poin ini adalah gini. Jika Allah begitu sabar terhadap kita, bagaimana dengan sikap kita terhadap orang lain? Apakah kita tetap nggak sabar? Apakah kita tetap meremehkan prosesnya orang? Saya banyak ketemu orang-orang yang memang sedang berproses untuk berubah, tapi mereka mungkin nggak secepat yang kita inginkan, nggak secepat yang kita mau, tapi mereka sedang berproses. Saya pernah mendengar satu cerita bahwa bebek kalau di dalam air itu kita ngelihatnya dari atas itu kan bebek tenang banget ya. Tapi katanya kalau kita lihat masuk ke dalam air itu kakinya heboh banget tuh. Kakinya tuh begitu katanya. Supaya dia bisa tetap tenang tuh kakinya tuh kuat gitu. Saudara pernah perhatikan itu? Kadang-kala gitu kita melihat orang, ini mah gak bakal berubah, Billy mah gak bakal berubah. Tapi saya cuma bilang gini. Tapi seringkali kita sering meremehkan prosesnya orang. Dan seringkali kita menganggapnya ini mah gak akan berubah. Saya cuma mau bilang, ayo hargai prosesnya orang. Tuhan juga sedang sabar loh sama kita. Tuhan juga sedang bergumul. Kok Surya nggak berubah-berubah ya? Saya berharap kita bisa melakukan hal yang sama. Amin, saudara? Itu sabar dengan orang lain. Nah, yang kedua ini, kata sabar dalam keadaan. Ya, memiliki arti gini, tinggal di bawah tekanan dan tidak menyerah. Hari-hari ini kita perlu sabar dengan keadaan bisnis. Kita hari-hari ini perlu sabar dengan keadaan negara kita, saudara ya. Nah, kesabaran di sini bukan berarti pasif, tapi tidak lari dari penderitaan, tetap berdiri, tetap kokoh, dan percaya bahwa Allah sedang bekerja pada saatnya, pada waktunya. Kita seringkali memandang bahwa ini mah negara kita nggak akan berubah, bisnis nggak akan berubah, keadaan kita nggak akan berubah, kesehatan saya nggak akan berubah. Ada banyak orang yang memandang keadaannya kok nggak berubah. Makanya ini saya berharap kita bisa sama-sama belajar, melihat masalah sebagai suatu kesempatan untuk berbuat baik. Ada banyak orang yang berhenti berbuat baik ketika fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Gua aja pusing boro-boro mikirin orang kok. Kita seringkali begitu ya. Seringkali kita pikir, buat apa mikirin orang, kita juga pusing. Belajar jadi rendah hati. Ya, mungkin Tuhan ingin mengajar sesuatu lewat keadaan-keadaan kita. Setuju, saudara? Mungkin Tuhan sedang mau mengajar sesuatu, mendidik kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi seperti Kristus. Karena saudara bahwa
waktu kita menjalani sebuah gaya hidup yang sabar, kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita jadi sabar, itu adalah sebuah kesaksian iman bagi orang di sekitar kita. Amin. Ya, orang melihat, gila ya, Billy tenang banget ya. Banyak masalah tapi tenang banget ya. Wow, gitu ya. Nggak tahu ya, di bawah kakinya lagi. Tapi kesabaran adalah sebuah kesaksian iman bagi orang sekitar kita. Sabar dalam kesesakan bukan sekedar bertahan, tapi menjadi saksi bahwa Kristus lebih besar dari penderitaan kita. Setuju, saudara? Kita bisa mempertontonkan iman kita. Kita bisa mempertontonkan Kristus dalam kehidupan kita. Makanya tekanan dalam hidup bukan berarti Allah sedang menjauh, bukan berarti Allah jahat, Allah sedang menghukum saya. Ada kalanya kesesakan Tuhan izinkan, tekanan yang membentuk, bukan menghancurkan. Jangan salah sangka sama Tuhan, amin saudara. Kalau keadaan hari ini sepertinya tidak berubah, seringkali kita selalu berpikir Tuhan jahat, Tuhan gak sayang, Tuhan ninggalin. Enggak. Jangan salah artikan, jangan buru-buru menyalah artikan Tuhan. Karena yang saya tahu, kesabaran tidak tumbuh dalam kemudahan. Setuju, saudara? Tetapi dalam situasi yang tidak bisa dikendalikan, kita perlu sabar. Dan untuk bisa menjadi sabar, kita perlu Tuhan. Amin, saudara? Kita perlu Tuhan. Makanya orang yang sabar bukan tidak merasa sakit, tapi tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan kepercayaan pada Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini berhenti mempercayai Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan karena ini. Kecewa. Sakit, Tuhan nggak ada, Tuhan bohong, Tuhan sayang. Tapi saya berharap kesabaran sejati muncul ketika kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam keadaan kita dan dalam keadaan pribadi kita. Jangan menyerah hanya karena doa yang belum dijawab. Ya, hari-hari ini juga saya mendampingi orang-orang yang sakit. Orang yang tadinya sehat, segar, tahu-tahu jebret, sakit, cancer. Dan saya harus dampingi dia betapa dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, nangis. Tapi itulah perjalanan iman, saudara. Kesabaran untuk menjalani sebuah kehidupan yang kita kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita sudah doa, kita udah banyak hal yang kita lakukan, tapi sepertinya keadaan nggak berubah. Kalau hari-hari ini kita mungkin ada di ruang tunggunya Allah. Saya pernah sharing tentang ruang tunggu. Gak ada yang bisa kita lakukan selain itu fungsinya hanya untuk menunggu. Mungkin ada hari-hari ini kita masuk dengan ruang tunggunya Allah. Ada banyak hal yang mungkin kita sudah doakan, tapi sesuatu nggak banyak berubah. Nggak ada sesuatu yang berubah dan kita merasa bahwa aduh ini gimana ya. Ruang tunggu menjadi ujian buat iman kita. Setuju, saudara? Ruang tunggu menjadi ujian. Apakah kita segitunya nggak sih percaya sama Tuhan? Kita yakin nggak sih bahwa pada akhirnya Tuhan akan datang, akan menolong kita? Kalau saudara pikir orang-orang yang ada di ruangan itu imannya besar banget bahwa dokter akan muncul, betul, saudara? Kalau dia nggak percaya dokternya akan muncul, dia nggak mungkin nunggu di situ. Dia percaya bahwa ya, gua tunggu, dokternya pasti akan keluar. Saya berharap itu juga yang kita lakukan. Amin, saudara. Kalau hari ini kita ada di ruang tunggunya Allah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk percaya bahwa Tuhan akan hadir dengan waktunya. Amin. Bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang Dia rancangkan untuk kita. Kesabaran dalam kesesakan adalah ibadah yang sejati. Kita sedang mempertontonkan iman kita. Setuju, saudara? Kita sedang mempertontonkan iman kita. Ibadah bukan hanya tentang nyanyi saat teduh, tapi gini loh, ketekunan di masa sukar itu menjadi ibadah kita. Iman kita sepertinya sedang diuji. Ketika kita tidak lari dari salib, kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan banyak orang menyerah hari-hari ini, tapi saya berharap gini loh, kesabaran kita terhadap janji Tuhan, kesabaran kita terhadap waktunya Tuhan, membuat kita tetap ada dalam perjalanan iman kita. Amin, saudara? Jangan buru-buru menyerah. Nah, ini Pastor Andi di PVJ dia bagikan ini.
Kesabaran bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang yang mau dibentuk. Mungkin kita perlu ingat, Tuhan sedang melatih kesabaranmu, bukan sedang menghukum. Ada banyak orang yang merasa sedang dihukum Tuhan hari-hari ini karena doanya nggak dijawab, keadaan nggak berubah, konflik yang tidak pernah terselesaikan. Saya berharap kesabaran kita bukan kesabaran yang kosong. Amin. Kesabaran kita bukan kesabaran yang tanpa harapan. Tapi saya berharap kesabaran kita yakin bahwa Tuhan punya waktunya. Tuhan punya sesuatu yang sedang Dia rancangkan untuk kita. Mungkin lingkaran ini sudah berpuluh-puluh kali kita lihat. Betul, saudara? Tapi buat saya pribadi, ini sangat memerdekakan. Ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita marah sama Tuhan. Tapi kita diingatkan lagi tentang grace, tentang kasih Tuhan. Yang membuat iman kita bisa bertumbuh, membuat kita bisa hidup lagi dalam pertobatan. Jangan berhenti untuk merenungkan ini, saudara. Karena seringkali perjalanan iman membuat kita kecewa, marah sama Tuhan. Kita lupa bahwa ada grace, ada kasihnya Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kita. Grace itu akan membuat iman kita bertumbuh lagi. Membuat kita bisa berjalan lagi, hidup dalam pertobatan lagi. Kita bisa menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Mungkin gak secepat yang kita mau. Mungkin gak seperti sesuai semuanya dengan yang kita rencanakan. Tapi percayalah, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Amin, saudara? Amin. Saya berharap pengajaran tentang kesabaran membuat kita mengerti tentang hatinya Tuhan. Tuhan sabar loh sama kita. Saya berharap itu juga yang kita lakukan sama orang lain. Yang kedua, untuk keadaan. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang berproses. Izinkan Dia jadi Tuhan buat hidup kita. Amin, saudara? Izinkan Tuhan melakukan yang terbaik dengan waktunya. Amin. Saya berharap pengajaran kesabaran bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam rencananya Tuhan. Meskipun keadaannya nggak gampang, meskipun apapun yang kita lakukan mungkin salah, mungkin kok kayaknya nggak ada harapan, saya mau bilang Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Tuhan belum beres. Izinkan Dia menyelesaikannya dalam hidup kita. Amin.